Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, hari ini baik-baik semua ya. Sehat semua kan di masa pandemi ini? Alhamdulillah, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, baiklah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya yang telah memimpin doa. Baiklah, kita akan cek kehadiran untuk siapa saja tidak masuk kelas saya pada pagi hari ini. Yang tidak masuk kelas saya akan saya kasih hukuman nanti. Saya kasih tugas banyak. Kira-kira siapa? Ada yang tidak masuk kelas? Jamal, Pak. Jamal. Jamal tidak masuk. Nah, sudah nanti saya kasih di tugasnya. Jamal saja ya. Sisanya hadir kan? Hadir, Pak. Pak. Alhamdulillah hanya Jamal yang tidak masuk ya. Nah, nanti saya kasih PR aja. Baiklah. Ini Bapak kasih materi mengenai teks prosedur. Jadi kalian tuh tahu nggak teks prosedur itu apa? Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Teks tutorial bukan, Pak? Bisa jadi teks tutorial juga. Ada yang lain? Teks yang berisi langkah-langkah, Pak. Nah, Yan. Nih Bapak kasih PPT-nya ya. Bentar ya. Teks prosedur. Nah, ini salah satu gambar teks prosedur. Tahu kan ini gambar apa kan? Gambar orang mencuci tangan. Jadi di masa pandemi ini kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Dan ini adalah salah satu contoh teks prosedur mencuci tangan dengan benar. Oke. Yang pertama ialah basahi tangan. Ya, basahi seluruh tangan dengan air bersih dan mengalir. Oke. Yang kedua, gosok menggunakan sabun di telapak tangan kita. Yang ketiga, bersihkan bagian kuku-kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih, dengan air mengalir kalau bisa ya. Yang kelima, keringkan tangan. Dan selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur mencuci tangan. Banyak teks prosedur itu. Bisa membuat kue, atau memainkan angklung, memainkan gitar, itu salah satu teks prosedur. Jadi apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Itu adalah teks prosedur. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur juga. Langkah-langkah mengstek tanaman. Ini yang pertama itu kita bersihkan sekitar 10-20 cm batang kayunya. Yang pertama kita beri tanah di salah satu plastik, itu kita isi tanah, terus kita potong, terus kita tempelkanlah di batang kayu tersebut, dan terus diikat. Ini salah satu contoh teks prosedur. Struktur teks prosedur. Ada dua, tujuan dan langkah-langkah. Yang pertama tujuan, terdiri dari hasil yang ingin dicapai. Jadi tujuan kita membuat sesuatu itu pasti ada yang ingin dicapai kan. Contoh ingin membuat kue atau ingin bermain gitar. Kita tuh ingin dicapai tuh bisa bermain gitar kan. Jadi langkah-langkahnya itu kita ambil gitar dan kita petik, kita mainin terus. Dan tujuannya ingin kita bisa pandai bermain gitar, gitu kan. Nah, langkah-langkah, cara pengerjaan yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai. Contohnya membuat kue, langkah-langkah kita menyiapkan bahan-bahan, kita menyiapkan tepung, dan segala macamnya. Nah, teks prosedur ini memiliki tujuan untuk menentukan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah perintah
dari isi teks yang bertujuan, yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu ada tujuan teks prosedur sendiri. Biar tersampaikan. Misalnya kita membuat kue tadi, oh bisa orang mengikuti kita, oh ini langkah-langkahnya gini, terus hasilnya jadinya gini. Itu ada tujuan sebuah teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Jadi kenapa itu disebut sederhana? Karena penyajian yang simpel dan sangat sederhana. Contohnya itu penggunaan blender. Menekan tombol ketika semua sudah siap. Tidak harus lagi menyolokkan ke saklar dan menyiapkan bahan. Jadi kita itu cuman memencet tombol, menyiapkan blender, menekan tombol, udah selesai. Itu sederhana. Dia tidak terlalu kompleks. Nah, ini ada teks prosedur kompleks. Jadi yang dimaksud teks prosedur kompleks, yaitu yang menyediakan semuanya. Itu lengkap. Langkah-langkah secara lengkap dan detail. Dijelaskan juga secara detail. Contohnya nih, penggunaan memakai blender tadi. Dijelaskan secara detail dari awal memotong buah misalnya. Menancapkan kabel, hingga mematikan setelah menggunakannya. Jadi itu lengkap banget itu. Jadi memiliki langkah-langkahnya dari awal menyalakan saklar, memotong buah, memasukkan buah ke blender, menekan tombol, lalu mematikan blender tersebut. Itu kompleks, lengkap. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Jadi teks prosedur protokol ini itu bersifat lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena urutannya, langkah-langkahnya bisa dibolak-balik atau bisa diubah-ubah. Walaupun langkah tersebut dibolak-balik, kita dapat memperoleh hasil yang baik. Contohnya lagi nih, kita buat sup. Jangan blender lagi, kita buat sup. Itu kita memotong wortel, memotong lobak, memotong apa lagi? Memotong kentang. Nah, terus memasukkan semua bahan tersebut ke dalam blender. Nah, kita itu bisa mengubah-ubahnya. Misalnya kita mau motong kentang dulu, mau motong wortel dulu. Itu kita bisa bolak-balik langkahnya. Tetapi hasilnya itu satu kan, kita tuh tetap memasukkan makanan tersebut ke dalam blender secara bersamaan. Ke dalam blender kan, ke dalam panci maksudnya. Maaf. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Jadi teks prosedur ini secara umum ya, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Ini teks prosedur yang memandukan teks prosedur untuk memandu cara menggunakan alat, memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan alat berat, cara menggunakan gitar, dan cara menggunakan aplikasi, dan seterusnya. Ini adalah salah satu teks prosedur untuk menggunakan. Yang kedua itu ada jenis prosedur untuk membantu cara membuat. Contohnya itu membuat kue, membuat layang-layang, dan seterusnya. Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan. Kalau yang tadi kan memandu menggunakan tidak ada alat dan bahan kan. Jadi kita langsung langkah-langkah aja. Misalnya nih, menggunakan aplikasi itu kita nggak perlu alat dan bahan. Kita hanya memerlukan aplikasinya aja. Kita bagaimana langkah-langkah itu mengaktifkan aplikasi tersebut. Kita pilih aplikasi, kita setting, selesai. Kalau membuat, kita itu harus menyiapkan bahannya, alatnya. Contoh tadi membuat kue, kita menyiapkan tepungnya, menyiapkan bahan-bahannya, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada prosedur untuk membantu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, membantu cara menyanyi, cara menari, cara melakukan senam, cara melukis, dan seterusnya. Nah, habis. Dari sini, anak-anak paham nggak? Apa yang dimaksud dengan teks? Anjing. Dari sini anak-anak paham nggak? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah iya, karena teks prosedur ini sangat mudah. Contohnya itu cara membuat kopi. Langkah-langkahnya, ambil gelas. Ini yang kompleks ya. Ambil gelas, ambil kopi. Tuangkan ke dalam gelas. Ini kopi instan ya. Langsung gula, langsung air. Selesai, itu langkah-langkahnya. Itu yang kompleks ya. Dari menyiapkan bahan,
alat-alatnya, terus langkah-langkah cara membuatnya, itu adalah yang kompleks. Nah, di sini saya akan membagi kalian itu kelompok untuk mencari salah satu teks prosedur. Itu apa saja, boleh. Di sini kan ada berapa orang di sini yang masuk? Ada ini 9 orang ya? Ada Ya banyak. Pak, 9. 9. Ya udah, kita bagi 2 kelompok saja. Jadi ada 5, ada 4. Oke? Itu cari materi mengenai teks prosedur yang cara membuat sama enggak. Kalian itu cari teks prosedur memandu, cara membuat sama cara menggunakan memainkan suatu alat. Jadi 3 yang ada di PPT ini itu kalian buat semua. Oke? Baik Paham? Pak. Oke, Paham Pak. Pak. Ya mungkin di sini ada pertanyaan untuk murid-murid sekalian mengenai teks prosedur ini. Nggak ada, Pak. Gak ada, sudah paham semua berarti ya anak-anak di sini ya. Sudah, Pak. Oh, baguslah kalau sudah. Jadi tugasnya tadi itu dikerjakan ya, itu PR dari Bapak. Itu membuat teks prosedur, contohnya nih ya misalnya kopi tadi atau ya di baliho itu langkah-langkah cara membuat desain atau segala macam itu salah satu teks prosedur. Dikumpulnya Ya udah, kapan dari Pak? minggu depan. Jangan lama-lama, minggu depan saja. Oke, Baik Pak. Pak. Ya. Ya, minggu depan pagi dikumpulnya ke Bapak. Langsung ke WA Bapak aja ya. Iya, Bapak. Pak. Ya sudah. Kila berapa menit Ki? By the way. Nggak tahu di mana ya berapa menitnya. Atik Sudah, nih sudah. berapa menitnya. Oh, sudah. Lanjut. Sudah, baiklah ya. Kita tutup aja pelajaran pada pagi hari ini ya. Udah paham semua kan? Nggak ada yang mau ditanyain ya? Kita tutup ya. Iya, Pak. Oh ya sudah. Untuk ketua kelasnya lagi itu tolong pimpin doanya. Tolong Oh, pimpin doa. baiklah teman-teman, untuk sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk semua yang telah hadir di Zoom ini. Bapak harap semuanya dapat mengerti dan paham mengenai teks prosedur ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.